Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Panggi Waskito, mahasiswa Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Ika Aryati MPD. Dalam video ini saya akan membahas metode studi dalam filsafat pendidikan. Lanjut ke pembahasan. Perlu kita ketahui, apa sih yang dimaksud dengan metode studi dalam filsafat pendidikan? Metode sendiri itu berarti suatu prosedur, teknik, ataupun langkah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan apa? Studi sendiri diartikan sebagai suatu pembelajaran. Jadi yang dimaksud adalah suatu langkah ataupun proses yang dilalui untuk mencapai suatu pembelajaran dalam filsafat pendidikan. Di sini sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian yang dikemukakan oleh René Descartes. Beliau adalah orang yang terkenal pada masanya, yaitu lebih tepatnya 300 tahun yang lalu di Prancis. Beliau terkenal sebagai pendiri filsafat modern. Beliau membagi menjadi 4 langkah dalam metode studi ini. Yang pertama ialah tidak boleh menerima begitu saja hal-hal yang belum diyakini, dan harus hati-hati dalam mengkaji hal tersebut. Yang kedua dari langkah-langkahnya beliau adalah menganalisis dan mengklasifikasi masalah tersebut hingga terdapat beberapa sasaran yang akan dituju. Langkah ketiga ialah kita mencari sasaran-sasaran yang sangat sederhana dan paling mudah untuk dijadikan sebagai bahan. Tahap yang keempat adalah dalam setiap permasalahan kita harus memberikan uraian. Agar apa? Agar dari setiap hasil itu menjadi sebuah hasil yang jelas tanpa adanya ragu-ragu. Pembagian yang kedua adalah dari John Dewey, yaitu seorang ahli filsafat pendidikan USA. Yaitu langkah yang pertama, kita harus menganalisis atau mencari
sintetis. Maksud dari mode analitis sintesis sendiri ialah di sini kita mengumpulkan beberapa fakta-fakta yang khusus. Nah, dari fakta-fakta yang khusus itu kita akan menemukan solusi. Nah, solusi itu kita gunakan untuk bahan penarikan kesimpulan dari masalah yang bersifat umum. Jadi kita mengambil dari yang bersifat khusus, setelah itu kita simpulkan dan menjadi bahan penarikan dari kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya pembagian kedua dari pembahasan yang ketiga, metode-metode lain, yaitu adalah metode analisis secara logis dari bahasa dan konsep. Nah, di sini sendiri sebagai contohnya dari analisis bahasa ialah berusaha memahami terminologi fitrah. Maksudnya apa? Apakah pengertian fitrah itu sama dengan bakat, naluri, ataukah kemampuan dasar? Jadi di sini kita mengolah secara bahasa kesamaan ataukah fitrah itu apakah sama dengan bakat ataupun kemampuan dasar. Nah, itu contoh dari analisis logis dari segi bahasa. Lanjut ke analisis logis dari segi konsep. Seperti contohnya ketika kita memahami suatu definisi, seperti definisi tujuan pendidikan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Nah, kita dari situ kita memahami apa sih kira-kira konsep yang ada di tujuan pendidikan untuk membentuk warga negara yang baik. Jadi dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode studi dalam filsafat pendidikan ialah beberapa langkah-langkah untuk mencapai tujuan apa? Tujuan pembelajaran dalam filsafat pendidikan yang seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu langkah-langkahnya. Tidak menerima begitu saja hal-hal yang belum diyakini. Setelah itu kita harus mengkaji dengan sangat hati-hati, menganalisis dan mengklasifikasi permasalahan itu. Setelah itu akan ditemukan sasaran-sasaran. Nah, dari sasaran-sasaran itu kita harus mencari sasaran-sasaran yang paling sederhana dan paling mudah. Setelah sasaran dan paling mudah itu kita temukan, maka setiap permasalahan harus kita buat uraian. Nah, dari uraian itu secara tidak langsung sugesti kita akan menimbulkan hasilnya. Karena ketika kita sedang menganalisis, hasil itu akan langsung tergambar pada sugesti kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.